Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Nexus Mekanum. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai hasil percobaan kami mengenai karakteristik sensor yang kami pakai selama PBL, yaitu sensor ultrasonik HCSL04, di mana video ini dalam pemenuhan tugas ATS, sensor, dan akuisisi. Baik, seperti yang kita ketahui, perkembangan pada teknik robotika eh, cukup berkembang dengan pesat, sehingga ketersediaan sensor itu sangat diperlukan dalam penggunaan perangkat sebagai input untuk mendeteksi kondisi lingkungan. Jadi sensor ini digunakan untuk mengubah besaran fisik menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh microcontroller. Nah, dalam hal ini bisa berupa Arduino, ISP, dan lain sebagainya. Salah satu sensor yang banyak digunakan dalam sistem robotika adalah sensor ultrasonik HCSL04 sebagaimana yang kami pakai. Jadi sensor ultrasonik HCR04 ini pertama kali diproduksi di Tiongkok sekitar awal tahun 2010. Jadi sensor ini diciptakan oleh perusahaan Shenzhen Electro Technology Development atau juga dikenal melalui merek Electrix untuk memenuhi lonjakan permintaan komponen do it yourself atau DIY elektronik yang sangat terjangkau. Jadi apa itu sensor ultrasonik HCR04? Nah, HCR04 adalah sensor pengukur jarak berbasis gelombang ultrasonik dengan frekuensi kerja sebesar 40 kHz. Jadi dalam sensor ini terdapat dua, yaitu transmitter dan receiver, di mana transmitter itu berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara ultrasonik yang berfrekuensi tinggi tadi, lalu memancarkannya ke udara. Setelah itu, receiver berguna untuk mendengarkan atau mendeteksi pantulan gelombang suara tadi yang telah dipantulkan dari objek yang berada di depan sensor. Nah, cara kerjanya, yang pertama, sensor itu memancarkan gelombang ultrasonik melalui pin trigger, kemudian gelombang tersebut akan mengenai objek sehingga gelombang tersebut akan dipantulkan kembali dan receiver dalam hal ini ICO akan menerima pantulan dan waktu pantulan yang digunakan untuk menghitung jarak objek. Prinsip perhitungan jarak yang digunakan oleh sensor ultrasonik HCR04 adalah rumus dasar jarak, yaitu V adalah S sama dengan V kali T per 2, di mana S merupakan jarak itu sendiri, lalu V merupakan kecepatan suara, dan T adalah waktu pantulan. Nah, kenapa dibagi dua? Karena ada transmitter dan receiver tadi. Jadi karena jarak Arduino membaca mikrodetik, nah dimasukkanlah ke rumus jarak, yakni aktualnya sentimeter, nah, merupakan hasil perhitungan dari T, yaitu mikrosecond, dikali 0,034, di mana itu merupakan angka aktual dari Arduino, dibagi dua. Nah, berikut merupakan datasheet dari sensor ultrasonik HCR04 yang kami gunakan dalam menunjang aktivitas percobaan ini. Berikut merupakan pin ataupun wire kami ke Arduino, di mana kami menggunakan Arduino sebagai microcontroller. Lalu kami sambungkan pin trigger ke pin 7 Arduino. Lalu kami sambungkan juga pin ICO ke pin 6 Arduino. Perlu diketahui di sini cara wire-nya, cara wire sensor ultrasonik, trig maupun ICO harus disambungkan ke pin PWM dari Arduino. Nah, berikut merupakan tabel hasil percobaan sensor ultrasonik kami yang telah kami bagi menjadi 40 percobaan, di mana tiap-tiap percobaan kami bedakan sebanyak 10 cm. Di mana dari datasheet yang ada, sensor ultrasonik mampu membaca hingga 400 cm atau 4 meter. Nah, berikut data yang kami hasilkan dan yang telah kami dapatkan. Hingga kami coba buat rata-ratanya. Kita lihat di layar yang sebelumnya, Bang.
Berikut tabel hasil percobaan sensor ultrasonik yang telah kami lakukan, di mana kami lakukan sebanyak 40 kali percobaan sesuai dengan datasheet yang ada, di mana sensor ultrasonik itu mampu membaca hingga 400 meter. Nah, berikut data tabelnya. Yang pertama ada data real atau CM-nya, di mana itu sebanyak 40 dari 0 hingga 400 cm. Lalu di sebelahnya ada data serial print, yaitu data yang kami hasilkan melalui printan serial dari Arduino menggunakan program. Lalu di sebelahnya ada error, yaitu perhitungan dari data serial print dikurang data real. Nah, lalu di sebelahnya ada selisih error. Sehingga kami dapatkan selanjutnya di next slide, rata-rata untuk error selama 40 percobaan ada di kisaran 0,2 cm dan selisihnya ada di 0,22, sehingga itu memenuhi dari kriteria datasheet di mana error itu sendiri eh, harusnya maksimal dari 0,3 untuk Arduino. Lanjut. Baik, berikutnya adalah hasil karakteristik yang telah kami hasilkan dan telah kami coba sebanyak 18 karakteristik. Kami mulai dari akurasi, yaitu akurasi merupakan kemampuan sensor menghasilkan nilai yang mendekati nilai sebenarnya. Jadi kami gunakan rumus akurasi itu eh, 1 dikurang rata-rata error per nilai maksimum dikali 100%. Nah, kita tahu tadi data errornya itu eh, data data dari rata-rata error itu sendiri 0,24. Lalu jarak maksimum pengujian itu 400 meter, 400 cm, sehingga jika kita masukkan ke dalam rumus, akurasi yang kami dapatkan untuk sensor ultrasonik HCR04 adalah 99,94. Hal ini tergolong sangat akurat. Selanjutnya adalah error. Jadi error ini merupakan selisih antara nilai sebenarnya dengan hasil pembacaan sensor. Jadi ada dua, yang pertama rumus absolute error dan kedua rumus relative error. Untuk rumus absolute error itu merupakan error sama dengan error rata-rata dibagi range maksimum. Lalu untuk rumus relative error tinggal dikali 100%. Jadi eh, kami dapatkan cm 0,6% di mana interpretasinya jika error dari suatu sensor semakin kecil maka sensor itu semakin baik untuk digunakan. Lanjut. Selanjutnya ada precision. Jadi precision ini merupakan kemampuan sensor menghasilkan pembacaan yang hampir sama pada pengukuran berulang. Nah, rumus precision itu sendiri kami menggunakan rumus standar deviasi. Baik, saya ulang. Jadi, precision merupakan kemampuan sensor menghasilkan pembacaan yang hampir sama pada pengukuran berulang. Nah, rumus yang kami gunakan untuk precision adalah standar deviasi, di mana gamma merupakan akar dari sigma dalam kurung X dikurang X vektor dikuadratkan dikurang N. Jadi, bisa kita lihat hasil deteksi yang ada menunjukkan angka sekian, lalu kami ambil 5 percobaan, kita masukkan untuk nilai X vektornya sehingga dapat X vektornya 9,73. Nah, lalu tinggal dikurangkan saja sebenarnya sehingga sensor memiliki precision yang sangat baik karena hasil pengukuran hampir sama. Lanjut. Selanjutnya adalah resolution. Ya, jadi resolution ini merupakan perubahan terkecil yang masih dapat dideteksi sensor. Nah, adapun cara mengukurnya itu kita geser dulu objeknya perlahan, lalu perhatikan perubahan pembacaan sensor, dan kemudian kita cari perubahan terkecil yang masih terbaca. Jadi di sini kami mencoba untuk mengukur dan mengubah dari jarak 10 ke 10,2. Nah, sehingga kami hasilkan dari perhitungannya untuk X faktornya sendiri itu 10 dan perhitungan errornya itu tinggal dikurang 10,3 dikurang 10. Jadi errornya 0,3. Jadi hasilnya itu sensor mulai menunjukkan perubahan pembacaan dari 9,4 menjadi 9,96 sampai dengan 10,08. Nah, perubahan terbaca itu sekitar 0,32. Jadi resolusi sensor sama dengan kami bulatkan sebagai 0,3 itu sesuai datasheet.
Selanjutnya ada sensitivity. Jadi sensitivity ini perbandingan perubahan output terhadap perubahan input. Rumusnya itu ya tinggal dibagi saja sih dari data output dibagi data input. Nah, jadi kami coba gunakan data input yang berubah dari 10 ke 20 dan output yang berubah dari 10,05 menjadi 20,015 sesuai di serial print. Lalu dimasukkan ke data ke rumus sehingga sensitivity yang kami hasilkan adalah sekitar 1,01. Jadi setiap perubahan satu menghasilkan perubahan output sekitar 1,01, di mana ini angka yang cukup relevan dan bagus ya untuk pendataan. Selanjutnya adalah selectivity. Jadi selectivity ini merupakan kemampuan sensor mendeteksi target tertentu di antara gangguan lain. Nah, di sini kami gunakan tiga objek berbeda. Yang pertama ada tabung, kedua kotak, yang ketiga ada kain. Nah, jadi hasil perbandingannya itu bisa dilihat di layar. Besi itu mendeteksi cukup baik di angka 9,96 pada jarak 10 cm. Kain karena mungkin dia sifatnya bergelombang jadi deteksinya kurang baik. Jadi di angka 9,64 dan box terdeteksi juga cukup baik di angka 9,96. Hal ini mengindikasikan bahwa permukaan datar sangat berpengaruh pada cara deteksi dari si sensor ultrasonik HCR04. Baik, selanjutnya noise merupakan fluktuasi pembacaan sensor saat objek sebenarnya diam. Jadi rumus yang kita dapat dari noise ini sebagai berikut. Jadi kita ngambil dari nilai serial monitor itu 7 percobaan, terus dibagi 7, hasilnya 9,73, terus dimasukkan dengan rumus tersebut, hasilnya jadi 0,01 cm. Selanjutnya drift merupakan perubahan output sensor secara perlahan walaupun objek tetap. Jadi rumus drift itu drift eh, hasil akhir dikurang dengan hasil awal. Jadi data awalnya itu kita ambil dari menit awal itu 9,62 cm dan data akhirnya 9,74 cm. Jadi tinggal 9,74 dikurang 9,62, hasilnya adalah 0,12 cm. Itu adalah nilai dari driftnya. Selanjutnya, minimum detectable signal merupakan sinyal terkecil yang masih dapat dideteksi sensor. Jadi di sini kita mencoba coba sensor dengan mendeteksi dari deadband yaitu 0. Nanti status di serial monitornya 400 cm. Sama juga dengan 1 cm. Hasilnya dari serial monitor adalah 400 cm yaitu deadbandnya. Terus sensor baru mulai terbaca saat 2 cm dan seterusnya. Selanjutnya detection limit merupakan batas minimum dan maksimum pengukuran sensor. Ini merupakan sesuai datasheet, merupakan 2 cm merupakan minimum deteksinya dan sampai dengan 400 cm maksimum terdeteksi sensornya tersebut. Jadi ini sesuai dengan datasheet yang ada. Selanjutnya, repeatability merupakan kemampuan sensor memberikan hasil yang sama pada kondisi identik. Jadi kita mencoba 3 kali percobaan dengan nilai output yang sama, yaitu 10 cm. Hasilnya tetap baik, sensornya sangat baik dalam 3 percobaan tersebut, di angka 10,5 cm. Selanjutnya, reproducibility merupakan kemampuan menghasilkan data yang sama walaupun kondisi berubah. Jadi kita di sini mencoba 2 tempat berbeda dengan nilai input yang sama yaitu 50 cm dan nilainya hanya berubah sedikit dengan tempat yang berubah. Selanjutnya hysteresis merupakan perbedaan pembacaan saat objek mendekat dan menjauh. Rumus yang kita dapat eh, nilai naik kurang nilai turun. Di percobaan ini nilai naiknya 9,62 dikurang 2 cm sama dengan 7,62 cm. Itu nilai dari rumus histeresisnya. Selanjutnya stability eh, merupakan kemampuan sensor mempertahankan output stabil dalam waktu lama. Jadi kita mencoba sensor tersebut selama 3 hari
dan sensor tetap bekerja dengan baik, hanya berubah sedikit saja hasil dari serial monitornya. Selanjutnya, respon time merupakan waktu yang diperlukan sensor merespon perubahan. Jadi terdapat dua rumus. Yang pertama, rumus respon time, eh, nilai akhir kurang nilai awal. Selanjutnya ada rumus jarak sama dengan T kali 0,0343 per dibagi 2. Jadi di percobaan ini kita mencoba nilai outputnya itu 5 cm. Jadi 2 dikali output serialnya yang keluar adalah 4,90 dibagi 0,0343, hasilnya hasil dari 2 kali 4,90 adalah 9,8, terus dibagi dengan nilai tersebut hasilnya adalah 285,7. Terus lanjut ke rumus jaraknya. Di sini 2 dikali 6,72 dibagi dengan 0,0343, hasilnya 13,44 dibagi nilai 0,0343, hasilnya 391,8. Terus hasilnya 392 tersebut dikurang dengan 286, hasilnya 106. Selanjutnya dynamic range or span merupakan rentang kerja sensor. Jadi di sini dengan rumus span-nya adalah max dikurang minimal. Jadi dynamic range-nya itu 400 cm dikurang 2 cm, hasilnya adalah 398 cm sesuai dengan datasheet yang ada. Selanjutnya deadband, ini sama aja dengan yang sebelumnya, merupakan daerah buta sensor yang tidak dapat diukur. Jadi sensor itu baru mulai terbaca saat 2 cm. Kalau lebih kecil dari nilai tersebut kayak 1 sama 0 cm, dia tidak akan mendeteksi apa-apa dan hasil serial monitornya yang akan keluar adalah 400 cm. Selanjutnya adalah offset, merupakan selisih tetap antara hasil sensor dan nilai sebenarnya. Kita mendapatkan rumusnya sebagai berikut. Kita mencoba di sini dengan nilai aktualnya adalah 5 cm dan output keluarnya adalah 4,85, tinggal dikurang sama nilai aktualnya 5 cm sama dengan 0 minus 0,15 cm. Itu adalah nilai dari offsetnya. Nah, selanjutnya ini adalah perbandingan datasheet dari datasheet asli dan hasil percobaan kita. Dan ada beberapa datasheet sensor yang kita tidak ketahui datanya. Jadi kita coba masukkan saja di hasil pengujian kita. Demikianlah mengenai penjelasan kami terkait hasil karakterisasi sensor pada sensor HCSR04. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.